Salam sehat, salam seni, salam sastra, dan salam budaya untuk yang menyaksikan video ini. Izin saya memperkenalkan diri, saya bernama DN Kelana sebagai sastrawan lokal di Provinsi Bangka Belitung yang aslinya saya berasal dari Tangerang. Kenapa saya menggunakan nama DN Kelana? Terlanjur nama itu sudah melekat pada diri saya sejak tahun 81. DN-nya itu adalah nama saya, Dedi Nuryadi Nata. Kelana adalah karena saya suka berjalan dan keliling-keliling mengelilingi Indonesia ini tahun dulu menggunakan sepeda motor. Sebagai DN Kelana, saya belajar menulis. Dulu tidak pernah menyangka saya akan bisa membuat karya sastra. Saya ingat cerita sedikit. Sebelum jadi penulis, saat saya hidup dulu kuliah di Bandung, dalam posisi saya menderita. Kenapa menderitanya? Karena saya hidup sebatang kara. Lepas dari semua tanggung jawab orang tua, karena urusan pribadi keluarga orang tua lah, tidak perlu saya sampaikan. Maka saya jalani kuliah dengan berbagai macam penderitaan hidup. Apa penderitaan hidupnya? Saya status mahasiswa. Tapi 3 tahun saya tidak punya kamar kontrak, tidak punya rumah kontrak. Singkat cerita. Ketika saya menderita itu pada semester 5, saya menulis. Dan saya mengeluhkan penderitaan hidup saya itu pada seseorang yang saya ingat betul namanya adalah Prastio Hadi, berasal dari Yogyakarta. Mudah-mudahan beliau melihat postingan ini dan saya ingin bertemu dengan yang bersangkutan. Yang kedua, kawan saya tempat diskusi dulu adalah santri, juga tinggal di Bandung, dan sempat bertemu sekali dengan senior saya yaitu Edi D. Iskandar, penulis novel terkenal di kota Bandung. Ketika saya menulis, ketika saya menderita hidup, apa nasihat Prastio Hadi kepada saya? Dad, daripada kamu banyak menangis, lebih baik tangis kamu tulis. Apa saja terserah. Maka ketika itu saya menulis. Maksudnya nulis apa mas, kata saya. Ya tulis aja, terserah kamu nulis apa. Misalkan dalam bentuk cerpen gitu. Ya terserah, silakan kamu tulis. Daripada kamu nulis, daripada kamu ngerutu, daripada kamu nyalakan orang lain, nyalakan Tuhan dan nyalakan keluarga. Begitulah saran saya. Jadi ternyata beberapa hari kemudian saya lakukan. Saya menulis sebuah cerita, cerpen atau cerita pendek. Apa cerita pendek yang saya tulis pertama kali? Judulnya Kerudung Palsu. Ini adalah kisah seorang pemuda yang menjadi baik hidupnya karena seorang wanita yang berkerudung. Ternyata wanita berkerudung tersebut kemudian menikah dengan orang lain diam-diam. Si laki-laki tersebut frustasi dan down. Maka akhirnya dengan berbagai permintaan, diskusi yang matang, dia minta si kekasihnya yang dicintainya itu untuk berhenti kuliah agar dia terselamatkan. Maka jadilah cerpen pertama kali saya tulis di Bandung saat itu adalah Kerudung Palsu. Ketika saya sodorkan kepada Prastio Hadi melihat sejenak. Apa kata Prastio Hadi? Bagus. Tapi saran saya, nanti kamu baca lagi di rumah. Kalau kira-kira ada yang dibuang, buang. Maka saya baca, dulu pakai mesin tik. Saya baca, awalnya 9 lembar. Ternyata banyak kalimat saya buang sendiri, tinggal 8 lembar. Saya bawa lagi temui Prastio Hadi di Lembang. Yang kedua kali Prastio Hadi lihat sepintas, kata Prastio Hadi, sudah bagus deh. Tapi nanti tolong baca lagi, kalau kira-kira ada yang terbuang, ada yang gak kepake, buang. Maka saya baca lagi, saya ketik ulang. Ternyata jadi tinggal 7 lembar. 7 lembar, coba kamu diskusi dengan santri. Katanya. Bawa ke sana, temui dialah. Dan saya temui, saya perbaiki lagi, hilang setengah lembar.
tinggal 6,5 lembar. Begitu saya ketemu santri sekali diskusi yang ringan-ringan, bagus deh. Kamu gak usah lagi ketemu saya katanya. Coba kamu minta petunjuk dan saran dengan Bang Dedi, gitu ya, Bang Edi. Jadi saya bawa ke rumah. Saya perbaiki. Tinggal 6 lembar dari 9 lembar. Setelah saya ketik, saya temui Bang Edi di Iskandar. Ketemu sebentar, saya begini. Maka segudang Edi di Iskandar itu memuji saya. Dan satu saya sampaikan dengan para penonton semua, bahwa sastrawan, penulis tidak pernah akan menyalahkan tulisan orang lain. Itu yang saya pelajari dari mereka. Seluruh karya orang selalu dipuji bagaimanapun bentuk aslinya tulisan itu. Tapi dikembalikan lagi kepada kita. Dan dia tidak pernah menyalahkan. Maka ketika itu yang tidak lama saya bertemu, kalau dia seorang penulis novel, paham di Bandung yang terkenal. Bagus deh. Ya udah katanya. Silakan baca lagi, setelah baca lagi, kamu kirimkan ke Pikiran Rakyat. Kamu kirimkan ke Anita Cemerlang. Gitu. Kamu kirimkan ke Kartini. Gitu. Tapi siap-siaplah. Tulisan kamu ditolak. Dan jangan sakit hati. Itu pesannya. Hebat kan? Dikatakan bagus, suruh dikirim ke sini. Saya pun konsultasi dengan Prastio Hadi. Kata dia, iya, siap-siaplah tulisan kamu ditolak dan kamu jangan sakit hati. Jangan pernah dendam, jangan pernah benci. Itu resiko seorang penulis. Tulisan itu jarang berharga. Seindah apapun kata kita, tapi bagi editor atau penerbit atau si surat kabar ataupun majalah belum tentu dianggap baik. Ya udah, saya lempar ke sini, saya lempar ke sini. Ternyata semuanya enggak ada yang respon. Betapa sedih dan kecewanya saya. Tapi ketika di saat kecewa, kalau nggak salah bulan keempat di tahun 84 itu, saya dapat panggilan dari majalah Anita Cemerlang. Dapat surat, bukan panggilan. Bahwa cerpen Anda diterima untuk diterbitkan. Waduh, berbunga-bunga. Jangan pun berharap uang. Terbit saja itu sudah satu keberhasilan. Singkat cerita, terbit cerpen saya pertama. Dan saya meneruskan tulisan. Sampai akhirnya. Sehingga saya tinggal di Bangka Belitung tahun 87. Buku yang sudah jadi para penonton adalah 4. Ini buku pertama. Judulnya Jika Hidup Tak Bermakna. Ini kumpulan puisi, semuanya kisah nyata tentang perjalanan hidup saya. Jumlah halamannya 430 halaman. Kalau memungkinkan nanti akan saya baca puisi dengan judul ini, Jika Hidup Tak Bermakna. Ini tentang perjalanan hidup saya. Yang kedua tentang cerpen. Inilah cerpen, judulnya Gadis Kotak Ban. Kenapa Gadis Kotak Ban? Ini cerita seorang mahasiswa yang menghidupi adiknya. Ditidurkannya adiknya itu yang berumur 7 tahun di kotak ban atau di tempat nambal ban si mahasiswa yang jadi tukang tambal ban itu. Salah satu tadi kerudung palsu ada di dalam buku ini. Yang ketiga, buku saya tentang novel. Novel ini judulnya Neuromelitis Optica atau radang otak. Ini adalah kisah perjalanan almarhum istri saya yang terkena radang otak selama 5 tahun. Ini pun sama kisah nyata istri saya. Ini pun sama tentang kisah perjalanan saya bersama keluarga, khususnya saya yang menderita. Ya, jadi ini buku saya. Dan buku saya yang kelima, buku saya yang keempat udah habis. Saya sering dimarahi oleh anak, menantu, cucu dan semuanya. Karena saya mencetak buku-buku ini tidak pernah masuk di toko. Melainkan saya mencetak buku ini, saya cetak ini 500 eksemplar.
saya bagikan. Saya cetak ini 500 eksemplar, saya bagikan. Saya cetak ini 400 eksemplar, saya bagikan. Kata orang saya bodoh, benar. Sehingga anak saya mengingatkan. Aku tahu Papa bukan materialistis, tapi tolong hargai karya Papa sendiri. Papa nulis puisi itu 40 tahun. Masa tidak diterima royalti sepeser pun? Oleh Bapak tidak ditaruh di toko, tidak diizinkan dicetak, tidak diizinkan dijual. Maka karena banyak yang mengingatkan saya, akhirnya saya sadar. Buku saya yang 3 ini terlanjur tidak diperjualbelikan, nanti mungkin pada cetak ulang baru akan saya masukkan di toko. Karena apa? Buku ini tidak ada pengantarnya, tidak ada sambutannya. Demikian buku ini tidak ada pengantarnya, tidak ada sambutannya. Karena dicetak saja. Dicetaknya oleh salah satu kawan saya di Yogyakarta, seorang penulis nasional, yaitu Sunli Alexander, ya, dan dia juga termasuk editor buku-buku saya. Nah, ini buku-buku saya yang sudah jadi, hanya untuk dibagikan, tidak dijual. Tetapi pada cetakan yang kedua mungkin nanti akan dicetak, akan kembali di toko. Dan saya pernah dikritik oleh toko, oleh Gramedia di Pangkal Pinang, bahwa saya dikatakan pelit karena mencetak buku tidak menjual. Tapi buku saya yang kelima ini akan saya serahkan kepada penerbit untuk diperjualbelikan di toko dengan judulnya Makna dan Manfaat Nilai 9 bagi Hidup Manusia dalam telaah kajian agama, negara, dan dunia. Itu mungkin tentang identitas sementara saya, tentang saya sebagai seorang sastrawan lokal, bukan ahli. Karena saya belajar nulis tanpa sengaja, saya bisa mencetak buku-buku, saya bisa menulis buku. Dan sampai hari ini pun kalau saya nganggur di rumah, tidak ada pekerjaan lain melainkan saya hanya menulis dan menulis sampai kapanpun. Ini contoh-contoh buku yang saya cetak. Buku puisi saya ini terbagi beberapa bab dari 430 halaman ini. Yang pertama adalah bab 1 tentang ketuhanan. Yang bab keduanya tentang Provinsi Bangka Belitung. Yang bab ketiganya tentang alam dan bencana. Yang keempatnya tentang pahlawan. Yang kelimanya tentang kritik sosial. Yang keenamnya tentang sekolah dan keluarga. Yang ketujuhnya tentang cinta dan duka. Yang kedelapannya tentang umum atau cerita masyarakat umum. Jadi itu mungkin tentang identitas DN Kelana sebagai sastrawan lokal yang masih suka diminta orang baca puisi di daerah-daerah. Termasuk diantaranya di Jawa Barat. Dalam kegiatan-kegiatan spiritual, saya merangkap sebagai seorang spiritual kata mereka, dan sekaligus juga sebagai seorang sastrawan. Sehingga maaf untuk para penonton, jangan pandang saya sebagai sisi agama di saat saya membaca puisi. Karena apa? Karena puisi yang saya baca di berbagai tempat. Saya pernah baca puisi di umum, saya pernah baca puisi di gereja, saya pernah baca puisi di kelenteng, saya pernah baca puisi di gunung. Jadi mohon kiranya para penonton yang melihat video ini, pandang saya sebagai satu sisi orang yang ngerti seni, orang yang ngerti sastra dalam dunia sastra, puisi, cerpen, novel, dan artikel. Jangan pandang saya sebagai sisi agamanya, pandangnya saya sebagai sisi sastrawan lokal yang masih tinggal di Bangka Belitung. Jadi itu, kalau saya nanti memposting tentang puisi di gereja, mohon Bapak tidak marah. Dan saya sudah siapkan puisi itu dan sudah ditelaah oleh mereka. Saya baca puisi di kelenteng, saya sudah telaah mereka. Terakhir saya baca puisi, maksudnya ketika di luar rumah ibadat, di kelenteng. Ada seorang biku dari Malang, Jawa Timur, meminta saya hadir. Saya sodorkan puisi untuk saya baca di kelenteng.
Dan saya baca ketika saya minta kritik tentang puisi yang saya tulis. Dia katakan tidak mampu saya mengkritiknya. Karena apa? Apa yang Bung Kelana tulis sudah benar adanya, tidak perlu. Jadi itu saya pohon titip pesan dengan kawan-kawan semua. Jika melihat saya sedang membaca puisi atau memposting tentang puisi, jangan bicarakan agama. Tapi bicarakan dan tanyakan tentang sastra, tentang dunia sastra, tentang dunia seni yang berkaitan dengan yang saya posting itu. Karena saya tidak membicarakan agama, saya membicarakan seni dan sastra. Bisa baca puisi di umum, di ruang terbuka, di rumah ibadat, di gereja, di kelenteng, bahkan di gunung. Terakhir saya membaca puisi di kaki Gunung Salak, tepatnya di Pura Jagakarta Parahyangan kaki Gunung Salak, Bogor, tanggal 21 Agustus 2024. Kalau tidak ada halangan, 6 November nanti saya baca puisi di Jawa Barat, di ujung pantai utara Subang, tentang salah satu organisasi. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya sebagai Dayan Kelana mohon maaf kepada rekan-rekan saudara. Ini contoh puisi yang pertama dengan judul Jika Hidup Tak Bermakna.